Di hari ulang tahunku yang ke-30, suamiku menyerahkan sebuah kotak kado merah di depan seluruh keluarga. Aku kira itu cinta. Ternyata isinya surat gugatan cerai. Dan ibu mertuaku tertawa sambil merekam wajahku. Mereka pikir aku akan menangis dan pergi membawa satu koper. Mereka tidak tahu satu hal kecil. Rumah mewah tempat mereka berdiri malam itu. Setiap meter tanahnya hanya atas satu nama. Namaku. Halo sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang akan menguji kesabaranmu ini, tolong nyalakan lonceng dan tulis nama serta kotamu di kolom komentar. Karena cerita malam ini tentang seorang perempuan yang dihina di hari paling berharganya, lalu membalas dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Nama saya Anissa. Usia saya tepat 30 tahun pada malam itu. Saya bekerja sebagai auditor senior di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni angka, laporan keuangan, dan jejak transaksi yang tidak pernah bisa berbohong. Pekerjaan saya mengajarkan satu hal, setiap kebohongan selalu meninggalkan bukti. Saya menikah dengan Rangga 7 tahun lalu. Dulu dia laki-laki yang sederhana, karyawan biasa, gaji pas-pasan. Tapi matanya hangat. Saya jatuh cinta bukan pada uangnya, karena memang dia tak punya apa-apa saat itu. Saya jatuh cinta pada janjinya untuk membangun semuanya bersama. Maka, saya yang membangun. Dengan tabungan saya, dengan kerja lembur saya, dengan warisan kecil dari almarhum ayah saya. Rumah 2 lantai di kawasan Pondok Indah itu, saya beli 5 tahun lalu. Saya yang menandatangani akta jual beli. Saya yang melunasi cicilannya sampai bersih. Sertifikat itu hanya mencantumkan satu nama, Anissa. Saya tidak pernah mengungkit itu. Bagi saya, rumah adalah milik keluarga. Saya masih ingat tahun-tahun pertama pernikahan kami. Kami tinggal di sebuah kontrakan kecil di Bekasi. Atapnya bocor saat hujan. Dapurnya sempit. Tapi kami bahagia. Rangga waktu itu baru saja kehilangan pekerjaan. Dan saya yang menanggung semuanya. Saya bekerja siang malam, mengambil proyek tambahan. Demi membayar kontrakan, dan menyimpan sedikit demi sedikit. Saya melakukannya dengan senang hati. Karena saya percaya, kami sedang membangun sesuatu bersama. Rangga sering berkata waktu itu, "Nis, suatu hari, aku akan membelikanmu rumah besar. Kamu tunggu saja." Tapi hari itu tidak pernah datang dari tangannya. Yang membeli rumah besar itu adalah saya. Dengan tabungan yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Dengan warisan dari ayah saya, yang meninggal tepat di tahun pertama pernikahan kami. Ayah saya sebelum pergi sempat berpesan, "Nak, simpan baik-baik apa yang jadi milikmu. Jangan biarkan siapapun mengambilnya, bahkan orang yang kamu cintai." Saat itu, saya tidak mengerti maksud beliau. Bertahun-tahun kemudian, saya baru paham. Itu adalah nasihat paling berharga yang pernah saya terima. Saya ingat hari saya menandatangani akta jual beli rumah Pondok Indah itu. Notaris bertanya, "Atas nama siapa, Bu?" Rangga sempat berkata, "Atas nama kami berdua saja." Tapi entah kenapa hari itu, suara ayah saya terngiang di kepala. Saya menjawab, "Atas nama saya saja, Anissa." Rangga sempat tersinggung. Tapi saya katakan, itu hanya soal administrasi pajak. Dia akhirnya menerima. Dia tidak tahu keputusan kecil di ruang notaris itu, bertahun-tahun kemudian, akan menjadi tembok yang menyelamatkan seluruh hidup saya. Retak pertama dalam pernikahan kami muncul perlahan. Justru setelah hidup kami membaik. Saat kami miskin, Rangga setia. Saat kami kaya, dia berubah. Seolah kenyamanan membuatnya lupa siapa yang membuatnya nyaman. Dia mulai membandingkan saya dengan istri-istri temannya yang tinggal di rumah. Dia mulai merasa malu punya istri yang lebih sukses darinya dan keluarganya. Alih-alih mendamaikan, justru menyiram api itu setiap hari. Saya bahkan tak keberatan ketika Rangga mengajak ibunya, Bu Sumarni, tinggal bersama kami. Saya pikir merawat orang tua adalah kewajiban. Saya pikir kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Saya salah. Bu Sumarmi datang ke rumah saya 3 tahun lalu. Awalnya
Beliau manis, memuji masakan saya, menyebut saya menantu yang beruntung punya karir. Tapi pelan-pelan, nadanya berubah. Pujian itu berubah menjadi sindiran. Perempuan kok lebih sibuk di kantor daripada di dapur, katanya suatu sore. Cukup keras agar saya dengar dari ruang tamu. Saya diam. Saya pikir itu hanya kebiasaan orang tua. Lalu, adik ipar saya, Dina, mulai sering datang. Dina, 28 tahun, belum bekerja. Hidup dari uang kakaknya. Dia perempuan yang terbiasa mendapatkan apapun yang dia mau. Sejak kecil dimanja oleh Bu Sumarni. Baginya, kakaknya, Rangga, adalah dompet berjalan. Dan istri kakaknya, yaitu saya, adalah orang asing yang menghalangi akses ke dompet itu. Sejak awal, Dina tidak pernah menyukai saya. Bukan karena saya berbuat salah, tapi karena saya membuat kakaknya berpikir 2 kali sebelum menghamburkan uang. Setiap kali datang, dia membawa daftar keinginan. Tas baru, ponsel baru, uang untuk arisan. Dan Rangga selalu mengiyakan dengan uang dari rekening bersama kami. Rekening yang sebagian besar saya yang isi. Saya mulai merasa ada yang salah ketika Rangga berubah. Dia pulang makin malam. Ponselnya selalu tertelungkup. Dia berhenti menatap mata saya saat bicara. Tapi saya, perempuan bodoh yang mencintai suaminya, memilih percaya bahwa itu hanya tekanan pekerjaan. Padahal, jauh di belakang punggung saya, sesuatu sedang disiapkan untuk menghancurkan saya. Dan malam ulang tahun itu, mereka memutuskan. Adalah waktu yang sempurna. 3 bulan sebelum ulang tahun saya, semuanya terasa makin aneh. Bu Sumarni dan Dina mulai sering berbisik di dapur, lalu diam begitu saya masuk. Suatu malam, saya pulang lebih awal dan mendengar potongan kalimat ibu mertua saya dari balik pintu kamar. Pokoknya semua harus beres sebelum dia sadar, kata Bu Sumarni pelan. Saya berhenti di koridor. Jantung saya berdebar, tapi begitu saya membuka pintu, mereka langsung tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa. Anissa, cepat juga pulangnya, kata Rangga. Suaranya dibuat ramah. Saya mengangguk dan masuk kamar. Tapi malam itu, saya tidak bisa tidur. Naluri seorang auditor tidak pernah salah. Ketika orang menyembunyikan sesuatu, selalu ada celah. Dan saya memutuskan untuk mulai memperhatikan. Keesokan paginya, saya menemukan sebuah amplop di laci meja kerja Rangga saat mencari kunci cadangan. Amplop dari sebuah kantor pengacara. Saya tidak membukanya. Saya hanya memfoto bagian luarnya, lalu meletakkannya kembali persis seperti semula. Pekerjaan saya mengajarkan satu prinsip. Jangan pernah membuat lawanmu tahu bahwa kamu sudah tahu. Malam itu, saya menelpon teman lama saya, Aditya, seorang pengacara properti yang sudah saya kenal sejak kuliah. Adit, aku butuh tolong. Diam-diam, kata saya pelan. Ada apa? Nis. Suaramu beda, jawabnya. Aku belum yakin, tapi aku rasa keluarga suamiku sedang menyiapkan sesuatu. Aku mau kamu bantu aku pastikan satu hal. Status hukum rumahku. Semuanya. Atas nama siapa? Siapa yang berhak? Apa yang bisa mereka lakukan? Dan apa yang tidak? Aditya terdiam sebentar. Kamu punya sertifikatnya? Punya. Atas namaku sendiri. Kalau begitu, katanya, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Nis, tapi jangan bergerak dulu. Kumpulkan bukti, diameter, dan lihat sampai mana mereka berani. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena saya tahu saya tidak selemah yang mereka kira. Dan saya mulai berpura-pura. Saya tetap memasak. Saya tetap tersenyum. Saya tetap memanggil Bu Sumarni dengan hormat. Saya menjadi menantu paling penurut yang pernah ada. Karena perempuan yang sedang menghitung langkah lawannya harus terlihat seperti perempuan yang tidak menghitung apa-apa. Minggu-minggu berikutnya, saya belajar menjadi bayangan di rumah saya sendiri. Saya mengamati. Saya mencatat. Dan setiap hari, ada saja hal baru yang membuat hati saya semakin dingin. Insiden pertama
datang dari rekening. Suatu pagi, saya membuka aplikasi bank dan melihat ada penarikan besar dari rekening bersama kami. 50 juta rupiah. Keterangannya kosong. Saya bertanya pada Rangga dengan nada paling biasa yang bisa saya buat. Mas, tadi ada transfer 50 juta. Untuk apa, ya? Rangga tidak menatap saya. Buat Dina, dia mau buka usaha katanya. Usaha apa? Banyak tanya kamu, jawabnya ketus, lalu pergi. Saya tidak mengejar, tapi malam itu saya buka mutasi rekening dan saya simpan semuanya. Tangkapan layar demi tangkapan layar. Setiap rupiah yang keluar tanpa izin saya catat tanggalnya karena angka tidak pernah berbohong. Dan suatu hari, angka-angka ini akan bicara. Insiden kedua terjadi seminggu kemudian. Saya pulang dan menemukan perabot ruang tamu saya sudah diganti. Sofa baru, lemari baru. Semuanya mahal. Bu Sumarni duduk di sofa baru itu dengan bangga. Bu, ini perabotnya baru semua, tanya saya. Iya. Dina yang pilih. Yang lama sudah jelek, malu kalau ada tamu, jawab beliau tanpa menoleh. Yang lama itu saya yang beli, tapi saya hanya tersenyum. Bagus. Bu, saya tahu uang itu dari mana. Rekening bersama lagi. Mereka menghabiskan uang saya untuk membuat rumah saya terasa bukan milik saya. Saya menelan semuanya. Setiap penghinaan, saya simpan, bukan di hati, tapi di dalam map. Insiden ketiga adalah yang paling menyakitkan. Pada hari Minggu, Rangga mengadakan acara makan keluarga. Banyak saudara datang. Saya memasak seharian. Rendang, opor. Semuanya saya siapkan sendiri. Tapi saat makan, Bu Sumarni berkata di depan semua tamu, untung Dina yang masak. Ya, kalau menantu sibuk kerja terus, mana sempat ngurus suami. Tamu-tamu tertawa kecil. Dina tersenyum penuh kemenangan. Saya, yang berkeringat di dapur sejak pagi, hanya bisa menunduk. Rangga, suami saya, tidak membela. Dia ikut tertawa. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya menangis di kamar mandi dengan keran dinyalakan agar tak ada yang dengar. Tapi saat air mata itu kering, sesuatu di dalam diri saya juga ikut mengeras. Saya berhenti berharap mereka akan berubah. Saya mulai menghitung. Antara insiden itu, ada hari-hari kecil yang lebih melelahkan daripada pertengkaran besar. Mereka mulai mengisolasi saya pelan-pelan. Ketika ada acara keluarga, saya tidak diberitahu sampai menit terakhir. Ketika ada keputusan soal rumah, soal uang, saya tidak pernah dilibatkan. Saya menjadi orang asing di rumah yang saya bayar sendiri. Suatu hari, saya mendapati kunci kamar tamu yang biasa saya pakai untuk menyimpan dokumen sudah diganti. Ketika saya bertanya, Bu Sumarni menjawab enteng. Oh, Dina yang ganti. Biar barang-barangnya aman. Saya tahu, itu bukan soal keamanan barang Dina. Itu soal mereka ingin mengontrol setiap sudut rumah saya. Tapi saya hanya tersenyum. Untungnya, dokumen terpenting saya sudah lama tidak saya simpan di sana. Lalu ada urusan uang yang semakin parah. Setiap akhir bulan, saldo rekening bersama menyusut lebih cepat dari yang masuk. Saya mulai mengurangi setoran ke rekening itu. Diam-diam memindahkan gaji saya ke rekening pribadi yang tidak mereka ketahui. Bukan karena pelit, tapi karena saya tidak mau lagi membiayai orang-orang yang sedang menyiapkan kehancuran saya. Setiap rupiah yang saya selamatkan kelak menjadi tanah pijakan saya saat semuanya runtuh. Suatu malam, Rangga marah besar karena saya menolak memberi Dina uang tambahan untuk liburan. Kamu ini istri macam apa? Adikku butuh. Kamu pelit, bentaknya. Mas, aku bukan ATM keluargamu, jawab saya. Untuk pertama kalinya, berani melawan. Aku kerja keras untuk uang itu. Rangga menatap saya dengan tatapan yang belum pernah saya lihat. Tatapan benci. Ingat, Anissa, tanpa keluargaku, kamu bukan siapa-siapa di rumah ini. Saya menelan kalimat itu. Tanpa keluargaku, kamu bukan siapa-siapa di rumah ini. Padahal rumah ini dari fondasi sampai atapnya dibeli dengan uang saya. Saya menyimpan kalimat itu bukan untuk saya tangisi, tapi untuk saya ingat, karena
orang yang mengucapkan kalimat sekejam itu suatu hari akan mendengarnya kembali dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Insiden keempat membuka mata saya sepenuhnya. Suatu sore, ponsel Rangga tertinggal di meja, menyala. Sebuah pesan masuk dari Dina. Saya tidak bermaksud melihat, tapi mata saya menangkap satu baris. Kak, surat dari pengacara udah jadi. Tinggal nunggu hari H. Pas ultahnya, pasti dia kaget. Jantung saya berhenti sesaat. Jadi benar, mereka menyiapkan sesuatu untuk hari ulang tahun saya. Sesuatu yang melibatkan pengacara. Saya memotret layar itu dengan tangan gemetar, lalu meletakkan ponsel persis seperti semula. Malam itu juga, saya menelpon Aditya. Adit, mereka pakai pengacara. Ada surat. Aku rasa ini soal cerai atau lebih buruk, soal rumah. Tenang, Miss, kata Aditya. Kalau soal rumah, mereka tidak bisa apa-apa. Sertifikat atas namamu sendiri, tanpa percampuran harta yang bisa mereka klaim. Selama kamu bisa buktikan rumah itu kamu beli sebelum atau dari hartamu sendiri. Kamu punya bukti pembeliannya? Punya. Akta jual beli, bukti transfer pelunasan, semuanya atas namaku. Bagus. Kumpulkan jadi satu. Kita siapkan diam-diam. Biarkan mereka bergerak duluan. Saat mereka menyerang, mereka justru akan menyerahkan bukti niat jahat mereka sendiri. Saya mengangguk di telepon, meski dia tak bisa melihat. Untuk pertama kalinya, ketakutan saya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah rencana. Sebelum saya benar-benar bergerak, ada satu peristiwa lagi yang mematahkan sisa harapan saya pada pernikahan ini. Hari itu, sebuah acara arisan keluarga besar diadakan di rumah saya. Puluhan saudara Rangga datang. Saya, seperti biasa, memasak dan melayani semua orang sejak pagi. Di tengah acara, salah satu bibi Rangga bertanya dengan keras, Anissa, kalian sudah 7 tahun kok belum punya anak? Jangan-jangan ada masalah, ya? Sebelum saya sempat menjawab, Bu Sumarni menyahut sambil tertawa. Namanya juga perempuan karir, sibuk kerja, lupa kodratnya. Untung Rangga sabar. Seluruh ruangan tertawa. Saya berdiri di tengah mereka dengan baki berisi minuman di tangan. Dipermalukan tentang hal paling pribadi dalam hidup saya. Saya ingin menangis, tapi saya menahannya. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Mari, Bu, silahkan diminum tehnya." Lalu saya melanjutkan melayani, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam, sesuatu patah untuk terakhir kalinya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya duduk sendiri di dapur. Saya menatap tangan saya yang lelah, dan saya berkata pada diri sendiri, dengan suara pelan, namun penuh tekad. Cukup. Aku tidak akan menunggu mereka menghancurkanku. Aku yang akan menentukan akhir cerita ini. Esok paginya, saya menelepon Aditya dan mulai menyusun rencana dengan serius. Bukan lagi sekadar bertahan, tapi rencana untuk membalikan seluruh papan permainan di hari yang justru mereka pilih untuk menghancurkan saya. Insiden kelima, saya mulai membangun benteng saya sendiri. Diam-diam, saya menyalin semua dokumen penting. Sertifikat asli saya pindahkan ke safe deposit box di bank, jauh dari jangkauan mereka. Di rumah, saya tinggalkan fotokopi di tempat biasa, agar kalau mereka mencari, mereka mengira yang asli masih di sana. Saya juga memasang sesuatu yang tidak mereka sadari. Sebuah kamera kecil di ruang tamu, tersembunyi di antara hiasan. Bukan karena saya curiga berlebihan, tapi karena seorang auditor tahu kesaksian bisa diputar balik. Tapi rekaman tidak bisa berbohong. Saya ingin punya bukti, apapun yang akan terjadi. Lalu datang malam yang membuat saya benar-benar yakin bahwa rumah saya sudah dikepung. Saya pulang larut karena lembur menutup laporan audit. Lampu ruang tamu masih menyala. Dari koridor, saya mendengar suara Bu Sumarni. Dina dan Rangga sedang berbicara serius, mengira saya belum pulang. Pokoknya begitu dia keluar dari rumah ini, kamar utama jadi punya Dina, kata Bu Sumarni. Tapi Bu, gimana kalau dia ngotot soal rumah? Tanya Dina. Rangga tertawa pelan. Mana bisa dia ngotot? Dia perempuan. Dia cuma istri. Setelah cerai, harta bersama dibagi. Aku suaminya. Aku yang menang. Lagian dia terlalu lugu buat ngerti hukum.
Saya berdiri di kegelapan koridor, mendengar suami saya menyebut saya terlalu lugu untuk mengerti hukum. Saya, auditor, yang setiap hari membaca dokumen hukum keuangan perusahaan besar. Saya hampir tertawa, tapi saya menahan diri. Saya mundur perlahan, keluar lagi tanpa suara. Lalu masuk beberapa menit kemudian dengan suara langkah yang sengaja saya buat terdengar. Begitu saya masuk, mereka langsung diam dan tersenyum manis. Saya membalas senyum mereka dengan senyum yang sama palsunya. Malam itu, saya tidur dengan satu keyakinan baru. Mereka meremehkan saya, dan keremehan itu akan menjadi senjata terbaik saya. Beberapa hari kemudian, ada insiden lain yang lebih licik. Saya menemukan bahwa fotokopi sertifikat yang saya tinggalkan di laci memang sudah dipindahkan, lalu dikembalikan. Mereka sudah memeriksanya. Mereka mengira itu yang asli. Saya tahu karena saya sengaja meletakkannya dengan posisi tertentu, dan posisinya berubah. Mereka pikir mereka sudah memegang bukti kepemilikan, padahal yang mereka pegang hanya salinan tak berdaya, sementara yang asli sudah lama aman di brankas bank. Auditor mengajarkan saya satu hal lagi, selalu sisakan umpan, agar kamu tahu siapa yang sedang mengincarmu. Lalu ada insiden yang menyentuh harga diri saya paling dalam. Suatu hari, saya tak sengaja mendengar Dina menelpon temannya di taman belakang. Iya, kakak iparku itu bakal diusir, sok kaya, sok pintar. Padahal sebentar lagi dia bakal jadi gelandangan. Rumahnya bakal jadi punyaku, katanya sambil tertawa. Saya berdiri di balik pintu, menahan napas. Sakit hati saya berubah menjadi dingin yang aneh. Saya mengeluarkan ponsel dan merekam suara Dina yang sedang membayangkan saya menjadi gelandangan. Saya menyimpannya bersama bukti-bukti lain. Kelak, rekaman ini akan menjadi salah satu yang paling memuaskan untuk diputar kembali. Insiden ke-6 terjadi 2 minggu sebelum ulang tahun saya. Bu Sumarni memanggil saya ke ruang tamu dengan wajah serius. Anissa, ibu mau bicara. Kamu sudah 7 tahun menikah, tapi belum kasih cucu. Rangga butuh keturunan. Ibu sudah tua. Saya tahu, kami sulit punya anak. Itu luka yang saya simpan dalam-dalam. Tapi mendengarnya diucapkan seperti tuduhan, membuat dada saya sesak. Bu, ini bukan hal yang bisa dipaksa, kata saya pelan. Ya makanya, jawab beliau dingin. Mungkin memang lebih baik Rangga cari yang bisa kasih keturunan. Perempuan kayak kamu cuma bisa kerja, tapi tak bisa kasih apa yang paling penting. Kata-kata itu menusuk. Tapi saya menahan diri. Saya hanya berkata, saya mengerti. Bu, lalu masuk kamar. Di balik pintu, saya menyalakan ponsel saya, dan saya merekam suara percakapan tadi yang masih terdengar dari luar. Setiap penghinaan, Kimi punya jejak. Insiden ke-7, saya menemukan kebenaran terakhir. Saya menyewa seorang teman untuk diam-diam mengecek apa yang Rangga rencanakan dengan pengacaranya. Dan hasilnya membuat saya hampir tak bisa bernapas. Mereka tidak hanya merencanakan perceraian. Mereka berencana, setelah saya diceraikan dan diusir, mereka akan mengklaim rumah itu sebagai harta bersama. Dina sudah disiapkan untuk menempati kamar utama. Rangga bahkan sudah menjanjikan rumah itu pada calon istri barunya, seorang perempuan muda yang selama ini diam-diam dia temui. Jadi semuanya sudah jelas. Mereka ingin saya pergi tanpa apa-apa, lalu menikmati rumah yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Mereka pikir hukum ada di pihak mereka, karena saya perempuan, karena saya istri yang akan diceraikan. Mereka lupa satu hal, saya bukan perempuan biasa, saya auditor, dan rumah ini sampai meter terakhirnya atas nama saya sendiri. Malam itu, saya menelpon Aditya untuk terakhir kalinya sebelum hari H. Adit, aku sudah punya semuanya. Mutasi rekening, rekaman, foto surat pengacara, bukti kepemilikan rumah. Aku mau kita siapkan langkah hukumnya. Aku tidak mau cuma bertahan. Aku mau mereka yang keluar dari rumahku. Aditya tertawa kecil di seberang. Itu baru Anissa yang aku kenal. Dengar, Nis, mereka akan menyerang di hari ulang tahunmu dengan banyak saksi. Mengira itu memalukanmu. Justru di situ kekuatanmu. Biarkan mereka bicara di depan banyak orang.
Biarkan mereka menyerahkan surat itu. Karena saat mereka melakukannya, mereka akan menjadi pihak yang menyatakan ingin bercerai. Ingin mengusirmu dari rumah yang sah atas namamu. Dan semua itu akan terekam. Lalu, kata Aditya, kamu yang akan menentukan siapa yang keluar dari pintu itu malam ini. Aku akan datang. Aku akan menunggu di luar dengan dokumen yang sudah kusiapkan. Saat kamu memanggilku, semuanya selesai dalam 1 malam. Saya menutup telepon. Di luar, hujan turun pelan di kawasan Pondok Indah. Saya menatap pantulan diri saya di jendela. Perempuan yang selama berbulan-bulan menunduk, kini berdiri tegak. Besok lusa adalah ulang tahun saya yang ke-30. Dan mereka tidak tahu. Hadiah terbesar justru sudah saya siapkan untuk diri saya sendiri. Hari ulang tahun itu tiba. Sejak pagi, rumah ramai. Bu Sumarni dan Dina sibuk menyiapkan acara. Anehnya, kali ini mereka sangat bersemangat. Mereka mengundang banyak saudara, bahkan beberapa teman Rangga. Saya tahu kenapa. Mereka butuh penonton untuk mempermalukan saya. Saya bermain peran sempurna. Saya berterima kasih atas acara itu. Saya berpura-pura terharu. Saya mengenakan gaun sederhana berwarna biru gelap, elegan tapi tenang. Di dalam tas tangan saya tersimpan 1 map tipis berisi salinan semua bukti dan ponsel saya dengan 1 nomor yang siap saya tekan kapan saja. Nomor Aditya. Acara berjalan. Kue diletakkan di meja, lilin dinyalakan. Semua bernyanyi. Saya meniup lilin sambil tersenyum. Padahal saya tahu sebentar lagi semuanya akan meledak. Lalu Rangga berdiri. Dia membawa sebuah kotak kado merah berpita indah. Dina mengangkat ponselnya, mulai merekam. Bu Sumarni tersenyum lebar. Anissa, kata Rangga dengan suara yang dibuat manis. Ini hadiah dari kami semua. Hadiah spesial untuk ulang tahunmu yang ke-30. Bukalah, seluruh ruangan menatap saya. Saya menerima kotak itu, membukanya perlahan. Dan di dalamnya, bukan perhiasan, bukan bunga, sebuah map. Saya membukanya, surat gugatan cerai, lengkap dengan tanda tangan Rangga dan materai. Untuk sesaat, ruangan hening. Lalu, Bu Sumari tertawa. Selamat ulang tahun, menantu, katanya dengan nada mengejek. Anggap saja ini hadiah perpisahan. Kamu sudah 7 tahun di keluarga ini dan tak kasih apa-apa. Sekarang waktunya kamu pergi. Rangga butuh perempuan yang lebih berguna. Dina menambahkan sambil terus merekam. Jangan lupa bawa kopermu. Kak, mulai besok ini rumah kami. Tawa pecah di ruangan. Beberapa tamu ikut tertawa. Beberapa hanya menunduk canggung. Saya berdiri di tengah semua itu, memegang surat cerai di hari ulang tahun saya sendiri. Dan disitulah mereka membuat kesalahan terbesar mereka. Mereka mengira mereka sedang menghancurkan saya. Padahal mereka baru saja menyerahkan. Di depan begitu banyak saksi dan di depan kamera Dina sendiri. Semua yang saya butuhkan. Saya menarik napas. Lalu, untuk pertama kalinya malam itu, saya tersenyum. Bukan senyum sedih, senyum seorang auditor yang baru saja menemukan bukti terakhir. Saya melipat surat cerai itu pelan-pelan, lalu memasukkannya kembali ke dalam map. Tangan saya tidak gemetar. Saya menatap Rangga. Lalu Bu Sumarni, lalu Dina, satu persatu. Terima kasih atas hadiahnya, kata saya dengan suara tenang. Sungguh, ini hadiah ulang tahun terbaik yang pernah aku terima. Mereka terdiam sebentar, bingung dengan reaksi saya. Bu Sumarni mengernyit. Apa maksudmu? Kamu sudah diceraikan. Kamu harus pergi. Oh, saya akan pergi. Bu, jawab saya. Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya satu hal di depan semua orang yang ada di sini. Bu, menurut Ibu, rumah ini milik siapa? Bu Sumarni mendongak, percaya diri. Tentu saja milik Rangga. Ini rumah anak saya. Kamu cuma menumpang. Sekarang kamu sudah cerai. Kamu tak punya hak apa-apa di sini. Saya tersenyum. Begitu. Ya, Rangga, kamu juga berpikir begini. Rumah ini milikmu. Rangga menyilangkan tangan. Sombong. Ya jelas. Aku suaminya. Ini
harta bersama. Setelah cerai, kamu cuma dapat sedikit. Sisanya milikku dan keluargaku. Saya mengangguk pelan. Saya membiarkan mereka mengatakan semuanya. Setiap kata. Karena setiap kata yang mereka ucapkan sedang direkam oleh kamera Dina sendiri. Dan oleh kamera kecil saya di sudut ruangan. Baik, kata saya. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan tamu saya. Saya menekan satu tombol di ponsel saya. Tak sampai semenit, pintu rumah terbuka. Aditya masuk, mengenakan setelan rapi, membawa sebuah tas dokumen. Di belakangnya, 2 orang petugas dan seorang notaris. Wajah Bu Sumarni berubah. Siapa orang-orang ini? Perkenalkan, kata saya. Ini Aditya, pengacara saya. Dan ini notaris yang akan menjelaskan beberapa hal kecil yang sepertinya Ibu dan Rangga lupakan. Aditya membuka tasnya dan mengeluarkan satu map tebal. Selamat malam, katanya tenang. Saya di sini mewakili Ibu Anissa. Saya akan langsung ke intinya. Bapak Rangga, Anda baru saja menyerahkan gugatan cerai. Itu hak Anda. Tapi ada kesalahpahaman besar soal rumah ini yang perlu saya luruskan. Di depan semua saksi, dia mengeluarkan sebuah dokumen dan mengangkatnya tinggi. Ini sertifikat hak milik rumah ini. Silakan semua lihat. Atas nama siapa rumah ini terdaftar? Ruangan Hening. Aditya membaca lantang. Atas nama Anissa. Hanya Anissa. Dibeli 5 tahun lalu, sebelum percampuran harta apapun yang bisa diklaim. Dengan dana pribadi Ibu Anissa yang berasal dari tabungan dan warisan ayahnya. Ini bukan harta bersama, ini harta pribadi yang sah secara hukum. Wajah Rangga memucat. Itu tidak mungkin. Aku suaminya. Status suami tidak membuat Anda otomatis memiliki harta pribadi istri yang dibeli dari uangnya sendiri sebelum dipersengketakan. Pakistan, kata Aditya dingin. Dan Anda sendiri yang mengajukan cerai malam ini. Maka mulai proses ini berjalan. Anda dan keluarga Anda tidak lagi punya dasar hukum untuk tinggal di rumah yang sepenuhnya milik Ibu Anissa. Bu Sumarni berdiri, suaranya bergetar. Ini tidak benar. Rumah ini kami yang tinggali bertahun-tahun. Tinggal di sebuah rumah tidak membuat Anda memilikinya. Bu, kata saya pelan. Saya mengizinkan Ibu tinggal di sini karena saya menghormati Ibu sebagai orang tua suami saya. Tapi malam ini suami saya menceraikan saya di depan semua orang dengan tertawa. Jadi, izin itu sudah tidak berlaku lagi. Dina, yang tadi merekam dengan bangga, kini menurunkan ponselnya. Wajahnya pucat. Kak, kamu menjebak kami. Saya menatapnya. Tidak, Dina. Aku tidak menjebak siapapun. Kalian yang memilih semua ini. Kalian yang menghabiskan uangku, menghinaku. Merencanakan mengusirku dari rumah yang aku bangun sendiri. Aku hanya membiarkan kalian melakukannya. Sampai kalian sendiri yang menutup semua pintu untuk diri kalian sendiri. Saya membuka map saya dan meletakkan dokumen demi dokumen di atas meja makan. Ini mutasi rekening. Mencatat setiap rupiah yang kalian ambil tanpa izinku. 50 juta untuk Dina. Puluhan juta untuk perabot. Semua tercatat. Ini rekaman percakapan kalian merencanakan ini semua. Dan ini. Saya mengangkat ponsel saya. Rekaman malam ini. Dari kameraku sendiri. Saat kalian menyerahkan surat cerai sambil tertawa dan menyatakan rumah ini milik kalian. Lalu saya melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Saya menyalakan rekaman suara di ponsel saya dan membiarkannya berbunyi keras di ruangan yang sunyi. Suara Dina yang beberapa minggu lalu menelepon temannya terdengar jelas. Kakak iparku itu bakal diusir. Sok kaya, sok pintar. Padahal sebentar lagi dia bakal jadi gelandangan. Rumahnya bakal jadi punyaku. Wajah Dina memutih. Tamu yang masih tersisa menatapnya dengan jijik. Itu bukan aku, katanya panik. Suaramu sendiri, Dina, kata saya tenang. Lalu, saya memutar rekaman berikutnya. Kali ini, suara Bu Sumarni. Mungkin memang lebih baik Rangga cari yang bisa kasih keturunan. Perempuan kayak kamu cuma bisa kerja, tapi tak bisa kasih apa yang paling penting. Bu Sumarni terduduk. Tangannya gemetar. Kamu,
Kamu merekam semua itu. Saya auditor, Bu, kata saya. Pekerjaan saya adalah mengumpulkan bukti. Setiap kali ibu menghina saya, setiap kali kalian merencanakan sesuatu di belakang saya menyimpannya. Bukan karena saya jahat, tapi karena saya tahu suatu hari kalian akan menyangkalnya. Dan sekarang, kalian tidak bisa. Ruangan itu hening total. Para tamu yang tadi datang untuk menertawakan saya kini menatap keluarga Rangga dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang dulu mereka tujukan pada saya kini berbalik pada orang-orang yang sebenarnya pantas menerimanya. Rangga, dengan suara hampir tak terdengar, berkata, "Anissa, aku mohon, jangan permalukan kami di depan semua orang." Saya menatapnya lama. Mempermalukan. Rangga, kamu yang memberiku surat cerai di hari ulang tahunku di depan semua orang ini. Kamu yang membuat ibumu dan adikmu menertawakanku. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Kalau kebenaran itu memalukan, itu bukan salahku. Itu salah kalian yang memilih untuk jahat. Rangga jatuh terduduk di kursi. Anissa, tunggu. Kita bisa bicara baik-baik. Aku hilaf. Ibu yang memaksa. Sekarang menyalahkan ibumu. Potong saya. 7 tahun. Rangga, aku menahan semuanya 7 tahun. Aku memberimu rumah, uang, Kesetion. Dan kamu memberiku surat cerai di hari ulang tahunku sambil tertawa. Tidak. Kita tidak akan bicara baik-baik. Sekarang giliranku yang bicara. Dan giliran kalian yang mendengarkan. Saya menatap seluruh ruangan. Para tamu yang tadi tertawa, kini diam membatu. Beberapa menunduk malu, sadar bahwa mereka baru saja menonton seorang perempuan dipermalukan, lalu menyaksikan kebenaran berbalik. Mulai malam ini, kata saya tegas, rumah ini saya tutup untuk kalian. Aditya sudah menyiapkan semua surat resminya. Kalian punya waktu 7 hari untuk mengemasi barang pribadi kalian dan keluar. Setelah itu, kalau kalian masih di sini, itu menjadi urusan hukum. Bu Sumarni mencoba merebut sertifikat dari tangan Aditya. Berikan itu. Kamu tidak bisa mengusir kami. Kami keluarga. Aditya menarik dokumen itu dengan tenang. Ini hanya salinan. Bu, yang asli sudah aman di tempat yang tidak bisa Anda jangkau. Dan keluarga, katanya. Tidak menyerahkan surat cerai sebagai kado ulang tahun. Dina mulai menangis. Kak Anissa, tolong. Aku tidak punya tempat tinggal lain. Saya menatapnya sebentar. Sebagian kecil hati saya ingin luluh. Tapi lalu saya teringat tawa mereka beberapa menit lalu. Saya teringat 7 tahun penghinaan. Kamu punya kakakmu. Dina, tanya, dia kemana kalian akan pergi? Bukankah kalian sudah merencanakan semuanya? Sayang sekali, rencana kalian lupa satu hal kecil. Nama di sertifikat. Rangga mengangkat kepalanya. Putus asa. Calon istriku. Aku sudah janjikan rumah ini padanya. Saya tertawa pelan. Getir. Jadi itu benar, kamu sudah punya perempuan lain, dan kamu menjanjikan rumahku padanya. Terima kasih sudah mengakuinya di depan semua orang. Rangga, itu satu bukti lagi untukku. Seorang teman Rangga, yang tadi ikut tertawa, kini berdiri dan diam-diam pergi. Lalu yang lain mengikuti, satu persatu. Para tamu yang datang untuk menonton kehancuran saya kini pergi sambil menundukkan kepala. Mereka datang untuk melihat seorang menantu dipermalukan. Mereka pulang setelah melihat keadilan. Aditya mendekati saya dan berbisik, "Kamu baik-baik saja, Nis." Saya mengangguk. Lebih baik dari yang pernah aku rasakan dalam 7 tahun. 7 hari kemudian, mereka benar-benar keluar. Bu Sumarni, yang dulu tertawa di sofa baru itu, kini mengemasi barangnya dengan wajah pucat. Hari itu, mereka mencoba berbagai cara, sampai menit terakhir. Bu Sumarni sempat mendatangi saya, mengubah nada menjadi memelas. Anissa, nak, ibu salah. Tapi kemana ibu harus pergi di umur segini? Kasihanilah ibu, saya menatapnya. Untuk sesaat, hati saya bergetar, tapi lalu saya teringat kalimatnya. Perempuan kayak kamu cuma bisa kerja, tapi tak bisa kasih apa yang paling penting. Saya teringat tawanya saat menyerahkan surat cerai. Bu, kata saya pelan,
Ibu punya anak laki-laki. Rangga, selama 7 tahun ibu bilang dia yang menanggung ibu, bukan saya. Sekarang, biarkan dia yang menanggung ibu. Saya rasa itu adil. Rangga juga mencoba. Dia berdiri di ruang tamu, menawarkan untuk membatalkan perceraian. Anissa, kita bisa mulai lagi. Aku akan usir ibu dan Dina. Kita berdua saja. Aku sadar sekarang siapa yang berharga. Saya hampir tertawa mendengarnya. Jadi sekarang, kamu mau mengusir ibumu sendiri demi rumah ini. Begitu mudahnya kamu membuang orang. Rangga, hari ini ibumu, kemarin aku. Tidak. Surat cerai itu kamu yang buat. Sekarang kita jalankan sampai selesai. Saya melihat sesuatu pecah di matanya. Bukan cinta, tapi kesadaran bahwa dia telah kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Dina, yang dulu menyuruh saya membawa koper, kini menyeret kopernya sendiri keluar dari pintu, tanpa berani menatap saya. Dan Rangga, suami yang dulu saya cintai, berdiri sebentar di ambang pintu, menatap saya. Anissa, maafkan aku, katanya lirih. Saya menatapnya tanpa kebencian, tapi juga tanpa belas kasihan. Maaf, itu mudah diucapkan, Rangga, tapi tidak semua luka bisa sembuh dengan kata maaf. Pergilah dan jaga ibumu. Dia juga akan butuh tempat tinggal sekarang. Mereka pergi. Pintu rumah saya tertutup. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, rumah itu hening. Dan hening itu terasa seperti kebebasan. Tapi cerita ini belum selesai. Karena keadilan. Sekali ia berjalan, tidak berhenti di satu pintu. Beberapa hari setelah mereka pergi, Aditya menelpon saya. Nis, ada hal yang harus kamu tahu soal uang yang mereka ambil dari rekening bersama. Secara hukum, sebagian besar dana itu adalah kontribusimu yang bisa dibuktikan. Kamu berhak menuntut pengembaliannya. Dan dengan bukti mutasi yang kamu simpan, kasusnya sangat kuat. Saya terdiam sebentar. Aku tidak mau jadi orang yang serakah. Adit, ini bukan keserakahan. Nis, jawabnya. Ini hakmu. Mereka mengambil ratusan juta uangmu untuk menghidupi orang yang merencanakan mengusirmu. Mengambil kembali apa yang menjadi milikmu bukan balas dendam. Itu keadilan. Saya memikirkannya semalaman. Dan akhirnya saya setuju. Bukan karena dendam, tapi karena saya tahu jika saya membiarkan ini, mereka akan belajar bahwa menyakiti orang baik tidak ada konsekuensinya. Dan itu pelajaran yang salah. Proses hukum berjalan. Dengan semua bukti yang saya kumpulkan selama berbulan-bulan, mutasi rekening, rekaman, dokumen. Kasus itu hampir tak terbantahkan. Pengadilan memutuskan Rangga harus mengembalikan sebagian besar dana yang diambil tanpa izin saya dari rekening bersama. Jumlahnya cukup besar untuk membuat hidupnya yang baru. Bersama perempuan yang dia janjikan, rumah saya menjadi sangat sulit. Saya ingat hari di pengadilan itu. Rangga datang dengan pengacara murahan yang dibayar seadanya. Dia mencoba berargumen bahwa uang itu untuk kebutuhan keluarga. Tapi setiap kali dia bicara, Aditya hanya membuka satu lembar dokumen lagi. Bukti transfer 50 juta untuk Dina yang katanya untuk usaha. Padahal usaha itu tak pernah ada. Bukti pembelian perabot mewah. Bukti gaya hidup yang dibiayai dari uang saya. Hakim mendengarkan semuanya dengan wajah datar. Dan di akhir, keputusan jatuh di pihak saya. Telak. Rangga menatap saya saat keluar dari ruang sidang. Tidak ada lagi kesombongan di matanya. Hanya penyesalan yang datang terlambat. Saya tidak membalas tatapannya. Saya hanya berjalan keluar ke udara terbuka, menghirup napas yang akhirnya terasa benar-benar milik saya sendiri. Saya dengar kabar mereka beberapa bulan kemudian dari saudara jauh yang masih bicara dengan saya. Rangga dan calon istrinya akhirnya berpisah. Perempuan itu pergi begitu tahu Rangga tidak punya rumah, tidak punya tabungan, dan justru terlilit kewajiban mengembalikan uang ke mantan istrinya. Cinta yang dibangun di atas harta orang lain runtuh begitu hartanya hilang. Bu Sumarni, yang dulu menghina saya, tak bisa memberi keturunan. Kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Dina. Saya dengar beliau sering mengeluh pada tetangga.
menceritakan betapa kejamnya menantunya. Tapi tetangga-tetangga itu yang juga dengar cerita versi sebenarnya hanya tersenyum dan diam. Kebohongan yang diceritakan berkali-kali tetap tidak bisa menutupi kebenaran yang punya bukti. Dina, adik ipar yang dulu hidup mewah dari uang kakaknya, kini harus bekerja serabutan. Usaha yang katanya dibuka dengan 50 juta uang saya, ternyata tidak pernah ada. Uang itu habis untuk gaya hidup. Sekarang, untuk pertama kalinya, dia harus belajar mencari uang sendiri. Saya tidak merasa puas melihat penderitaan mereka. Sungguh, saya hanya merasa lega karena akhirnya kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya. Mereka menuai apa yang mereka tanam, dan saya akhirnya bisa bernapas. Setahun kemudian, rumah di Pondok Indah itu menjadi rumah yang berbeda. Saya mengecatnya ulang. Saya mengganti perabot yang mereka beli dengan uang saya, dengan perabot pilihan saya sendiri. Ruang tamu yang dulu penuh sindiran, kini penuh ketenangan. Saya sering memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak sempat saya nikmati karena selalu sibuk melayani orang yang tak pernah menghargai saya. Karier saya semakin baik. Saya dipromosikan menjadi kepala tim audit. Saya membantu banyak perusahaan menemukan kebenaran di balik angka-angka mereka. Dan setiap kali saya menemukan satu kebohongan yang tersembunyi, saya teringat malam ulang tahun saya yang ke-30. Malam ketika saya belajar bahwa bukti selalu lebih kuat daripada air mata. Saya tidak buru-buru mencari pengganti Rangga. Saya belajar bahwa kebahagiaan saya tidak bergantung pada keberadaan seorang laki-laki di samping saya. Saya menemukan kedamaian dalam kemandirian, dalam rumah yang sepenuhnya milik saya, dalam hidup yang akhirnya saya kendalikan sendiri. Suatu sore, Aditya datang berkunjung, membawa kabar baik tentang penutupan kasus terakhir. Kami minum teh di teras, menatap halaman yang kini terawat. Sebelum dia datang, saya sempat duduk lama di ruang tamu yang sudah saya tata ulang. Saya memikirkan 7 tahun yang telah berlalu. Ada bagian dari diri saya yang sedih, bukan karena kehilangan Rangga, tapi karena kehilangan perempuan yang dulu begitu mudah percaya. Perempuan yang mengira cinta cukup untuk membuat orang menghargainya. Saya merindukan kepolosan itu. Tapi saya juga bersyukur telah melepaskannya. Karena kepolosan tanpa kewaspadaan. Di tengah orang-orang serakah, hanyalah undangan untuk disakiti. Saya juga belajar memaafkan. Bukan memaafkan mereka, tapi memaafkan diri saya sendiri. Karena terlalu lama bertahan dalam sesuatu yang menyakiti saya. Saya berhenti menyalahkan diri karena tidak bisa punya anak. Berhenti merasa kurang hanya karena seseorang menyuruh saya merasa kurang. Saya utuh dengan atau tanpa pernikahan itu. Kamu tahu, Nis, kata Aditya sambil meletakkan cangkir tehnya. Banyak orang di posisimu yang akan menyerah. Pergi membawa satu koper, menangis, dan membiarkan mereka menang. Tapi kamu tidak. Apa yang membuatmu berbeda? Saya tersenyum, menatap langit sore, karena aku tahu satu hal, Adit. Orang yang menghinamu saat kamu diam, mengira diammu adalah kelemahan. Padahal kadang diam adalah cara seseorang menghitung. Aku tidak pernah lemah. Aku hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Aditya tertawa. Dan waktu itu datang di hari ulang tahunmu sendiri. Ya, kata saya pelan. Hadiah terbaik yang pernah aku berikan untuk diriku sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari diamnya. Dan jangan pernah menyakiti orang yang berlaku baik padamu. Hanya karena kamu mengira dia tidak akan melawan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Anissa dulu. Perempuan yang membangun rumah tangga dengan tangannya sendiri. Lalu dihina di rumah yang ia bangun. Perempuan yang menahan air mata di kamar mandi agar tak ada yang mendengar. Jika kamu salah satunya, ingatlah, kebaikanmu bukan kelemahan, dan kesabaranmu bukan tanda kamu bisa diinjak selamanya. Ada juga banyak suami seperti Rangga di luar sana. Laki-laki yang lupa siapa yang berdiri di sampingnya saat ia tak punya apa-apa, lalu membuangnya begitu ia merasa cukup kuat. Mereka lupa rumah yang dibangun dari pengkhianatan
tidak akan pernah menjadi tempat yang tenang, dan harta yang direbut dengan cara curang tidak akan pernah benar-benar menjadi milik mereka. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga anak perempuan dari ibu yang lain, bahwa cara mereka memperlakukan menantu hari ini akan menentukan bagaimana mereka diperlakukan di hari tua mereka. Anissa kini hidup tenang. Bukan karena ia membalas, tapi karena ia memilih untuk berdiri tegak ketika dunia menyuruhnya menunduk. Ia kehilangan sebuah pernikahan, tapi menemukan kembali dirinya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi korban, atau memilih berdiri dan memperjuangkan apa yang menjadi hak kita dengan cara yang benar. Anissa memilih yang kedua, dan itulah yang membuat ceritanya layak diingat. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Anissa benar? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Di malam pertama pernikahan saya, ibu mertua tidak mengucapkan selamat. Beliau meletakkan sebuah buku tipis di atas meja rias. Sampulnya coklat pudar. Judulnya ditulis tangan. Aturan keluarga Wibowo. Menantu di rumah ini punya satu posisi, kata beliau. Dingin. Posisi paling bawah. Saya membuka halaman pertama. Pasal 1. Menantu makan terakhir setelah semua yang lebih tua selesai. Pasal 2. Menantu tidak duduk satu meja dengan sesepuh. Pasal 3. Menantu mengurus seluruh rumah tanpa membantah. Saya menutup buku itu pelan. Lalu saya tersenyum karena beliau tidak tahu satu hal. Saya adalah orang yang akan menulis ulang aturan ini. Dan pada akhirnya, aturan beliau sendiri yang akan menjatuhkannya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah tentang harga diri, kesabaran, dan keadilan yang datang pada waktunya. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, tekan tombol berlangganan dan temani saya sampai kalimat terakhir. Karena akhir dari kisah ini tidak akan pernah Anda duga. Nama saya Kirana. Saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai pengacara properti di sebuah firma di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menangani sengketa tanah, akta, dan surat warisan. Pekerjaan saya adalah membaca dokumen yang orang lain anggap membosankan, lalu menemukan satu baris yang bisa mengubah segalanya. Saya menikah dengan Mas Bayu, lelaki yang tenang, sopan, anak sulung dari keluarga Wibowo. Kami menikah karena cinta, tapi saya segera tahu di keluarga ini cinta saja tidak cukup. Keluarga Wibowo tinggal di sebuah rumah lama di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pohon mangga tua di depan. Rumah itu warisan dari ayah Mas Bayu, almarhum Pak Wibowo, yang meninggal 3 tahun sebelum saya datang. Ibu mertua saya, Bu Hartati, 59 tahun. Beliau adalah pusat dari rumah itu. Setiap aturan, setiap keputusan, setiap suara di rumah itu harus melewati beliau dulu. Beliau memerintah dapur seperti seorang ratu memerintah istana. Dan senjata kekuasaannya adalah masakan. Siapa yang makan, kapan makan, dan di mana duduk, semua beliau yang tentukan. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, 28 tahun, anak bungsu, manja, dan paling dekat dengan ibunya. Wulan tidak pernah memasak, tidak pernah membereskan, tapi mulutnya selalu siap menusuk siapa saja yang dianggapnya rendah. Mas Bayu, suami saya, mencintai saya. Saya tahu itu. Tapi di hadapan ibunya, dia berubah menjadi anak kecil. Dayamite, menunduk, tidak berani membela. Saya bertemu Mas Bayu 4 tahun lalu di sebuah seminar hukum properti. Dia datang sebagai klien, mencari nasihat soal sengketa tanah keluarganya. Saya tertarik pada ketenangannya, dan dia tertarik pada ketegasan saya. Kami berpacaran selama 2 tahun sebelum menikah.
Selama itu, saya hanya bertemu Bu Hartati beberapa kali. Beliau selalu sopan di depan, tapi ada sesuatu di matanya yang dingin saat menatap saya. Seolah menimbang, apakah saya cukup tunduk untuk masuk ke rumahnya. Hanya Pak Wibowo, ayah Mas Bayu, yang menerima saya dengan hangat sejak awal. Beliau seorang pensiunan yang bijaksana, lembut, dan tajam dalam menilai orang. Di pertemuan pertama kami, beliau berkata pada saya, "Kirana, kau perempuan yang berdiri di atas kakimu sendiri. Itu langka. Jaga itu. Jangan pernah biarkan siapapun mengambilnya darimu, bahkan keluarga." Saat itu, saya tidak mengerti betapa dalam makna kata-kata beliau. Beliau meninggal setahun sebelum kami menikah, dan saya tidak pernah tahu beliau telah menyiapkan sesuatu untuk saya. Retakan pertama muncul bahkan sebelum pernikahan. Saat persiapan, Bu Hartati ingin mengatur segalanya. Berapa tamu? Di mana acara? Siapa yang duduk di mana? Saya yang membiayai sebagian besar pernikahan dari tabungan saya sendiri. Hanya ingin sedikit suara. Tapi setiap usul saya ditolak. Di keluarga ini, ibu mertua yang menentukan, kata beliau. Saya mengalah demi Mas Bayu. Saya pikir setelah menikah, semua akan membaik. Saya salah. Pernikahan justru gerbang menuju penjara yang lebih dalam. Setelah menikah, kami pindah ke rumah Bintaro itu. Bu Hartati yang meminta. Anak sulung harus tinggal bersama ibu, katanya. Mas Bayu menurut, dan saya sebagai menantu baru ikut. Saya tidak tahu, malam saya menyeret koper masuk ke rumah itu, bahwa saya sedang melangkah ke sebuah penjara dengan aturan tertulis. Penjara yang dindingnya bukan tembok, melainkan kata-kata di sebuah buku coklat tua. Pagi pertama saya sebagai menantu Wibowo, matahari belum tinggi ketika Bu Hartati sudah berdiri di pintu kamar. Kirana, panggilnya. Jam 6, dapur harus sudah menyala. Sarapan keluarga ini tidak masak sendiri. Saya bangun. Saya memasak nasi goreng, telur, sambal, teh manis. Saya tata rapi di meja. Mas Bayu, Bu Hartati, dan Wulan duduk. Saya hendak menarik kursi untuk ikut duduk. Berdiri, kata Bu Hartati, tanpa menoleh. Pasal 1, menantu makan terakhir. Saya berhenti. Tangan saya masih di sandaran kursi. Mas Bayu menatap piringnya. Wulan tersenyum kecil. Lalu menyuap nasi goreng buatan saya dengan lahap. Saya berdiri di samping kulkas. Saya menunggu. Saya melihat mereka makan masakan saya. Sementara perut saya kosong. Setelah mereka selesai, baru saya boleh duduk di meja yang sudah dingin. Dengan sisa yang tersisa. Hari itu, saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mengamati. Sebagai pengacara, saya paham satu hal. Sebelum melawan, kau harus mengerti. Aturan lawanmu lebih baik daripada dia sendiri. Hari demi hari, saya pelajari buku aturan itu sampai hafal. Bukan untuk menaatinya, tapi untuk menemukan celahnya. Pasal 4. Menantu tidak boleh menyentuh keuangan rumah. Pasal 5. Semua tamu keluarga diurus menantu. Pasal 6. Menantu mengurus seluruh keluarga, termasuk merawat sesepuh saat sakit tanpa membantah. Setiap pasal adalah rantai, tapi setiap rantai punya sambungan, dan sambungan selalu bisa dibuka. Saya hanya perlu sabar menunggu saat yang tepat. Minggu pertama berlalu seperti perbudakan yang sopan. Saya bangun paling pagi, tidur paling malam. Saya mencuci, memasak, menyapu, mengepel. Saya melayani tamu yang datang silih berganti, sambil tetap berdiri saat mereka makan. Saya menghitung. Dalam satu hari, saya bekerja hampir 14 jam. Pagi memasak sarapan, siang bekerja di kantor, sore pulang untuk memasak makan malam, malam membersihkan rumah dan mencuci. Tubuh saya lelah, tapi pikiran saya tetap jernih setiap malam sebelum tidur. Saya mencatat dalam buku kecil, bukan curahan hati, tapi catatan, tanggal, kejadian, kata-kata yang diucapkan, kebiasaan seorang pengacara. Karena saya tahu, suatu hari
Catatan ini bisa menjadi bukti. Mas Bayu melihat semua itu, tapi diam. Suatu malam dia berbisik, "Maaf, Kirana. Aku tidak tahu harus bagaimana." Saya hanya menjawab, "Belum saatnya, Mas." Tapi saat itu akan datang. Suatu sore, Wulan masuk ke dapur sambil memegang ponsel. "Mbak Kirana," katanya. Manis tapi tajam. "Tolong cuci ini ya, aku ada acara." Dia melempar sekantong pakaian kotor ke lantai dapur, termasuk pakaian dalamnya. Saya menatap kantong itu, lalu menatap Wulan. "Wulan punya 2 tangan," kata saya pelan. Wulan terkejut. Tidak ada menantu di rumah ini yang pernah membantah. Dia berlari ke ruang tengah. "Ibu, Mbak Kirana tidak mau cuci baju Wulan." Bu Hartati datang dengan wajah keras. Pasal 3. Menantu mengurus seluruh rumah. Itu termasuk adik iparmu. Saya mengangguk sopan. "Baik, Bu. Tapi izinkan saya bertanya satu hal. Pasal 3 bilang, menantu mengurus rumah. Apakah Wulan ini bagian dari rumah atau tamu? Karena di pasal 5, tamu yang diurus menantu. Sedang anggota keluarga, menurut buku ini, mengurus dirinya sendiri." Bu Hartati terdiam. Buku itu memang menulis demikian. Beliau yang menulisnya. "Wulan, anggota keluarga," kata Bu Hartati akhirnya, terpaksa. "Berarti Wulan mengurus dirinya sendiri," kata saya. "Sesuai aturan, Ibu." Saya meletakkan kantong itu kembali di kaki Wulan. Lalu saya kembali memasak. Malam itu, untuk pertama kali, Wulan mencuci pakaiannya sendiri sambil menggerutu kesal. Dan Bu Hartati menatap buku aturannya, seolah baru menyadari sesuatu, bahwa kata-kata bisa menjadi pedang 2 sisi. Tapi beliau belum menyerah. Beliau justru semakin keras. Esok harinya, ujian kedua datang. Pagi itu, Bu Hartati sengaja memasak sendiri. Sap Iga, masakan kebanggaannya. Aroma harum memenuhi rumah. Saat makan siang, beliau menata meja dengan bangga. "Kirana," katanya di depan beberapa kerabat yang berkunjung, "coba lihat dan belajar. Beginilah masakan yang membuat keluarga bertahan. Bukan masakan modern yang kau pelajari di kota." Para kerabat tertawa kecil. Saya hanya berdiri di pinggir, menuang teh. Beliau ingin mempermalukan saya di depan tamu, menunjukkan bahwa di rumah ini, dapur adalah tahtanya, dan saya hanyalah pelayan. Saya tersenyum dan tidak menjawab, karena saya tahu kesombongan yang dibangun di atas satu mangkuk sup mudah sekali diruntuhkan. Malam itu, saat semua tidur, saya memasak diam-diam, bukan untuk pamer. Saya hanya menyiapkan bekal makan siang untuk diri saya sendiri, untuk dibawa ke kantor esok, karena saya lelah berdiri lapar di rumah sendiri. Esoknya, saat jam makan siang tiba, Bu Hartati menyuruh saya memasak. Saya menjawab, "Tenang, maaf, Bu. Hari ini saya sudah membawa bekal sendiri ke kantor. Pasal 1 hanya mengatur saya makan terakhir di rumah. Tidak mengatur apa yang saya makan di luar rumah." Beliau marah, tapi tidak bisa membantah aturannya sendiri hari itu. Untuk pertama kali, beliau dan Wulan harus memasak sendiri, karena saya tidak ada di dapur saat siang. Sup iga kebanggaan itu gosong, karena tak ada yang menjaganya. Malam itu, Bu Hartati makan Indomie dingin di dapur yang sepi, sendiri. Dengan kekuasaan dapur yang untuk pertama kali terasa hampa di tangannya, saya tahu beliau mulai merasakan apa yang selama ini saya rasakan. Dan itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Bu Hartati menambah pasal baru di buku itu, dengan pena di halaman kosong. Pasal 7. Menantu menyetor seluruh gajinya kepada ibu mertua untuk dikelola. Beliau membacakannya di meja makan, di depan Mas Bayu. "Mulai bulan ini, gajimu masuk ke saya, Kirana. Ini demi keluarga." Saya menaruh sendok, "Bu," dengan hormat. Aturan yang dibuat sebelum saya menikah, saya hormati. Tapi aturan baru yang ditambah setelah saya masuk ke rumah ini hanya sah kalau saya menyetujuinya. Dan saya tidak setuju menyetor gaji saya. "Mas Bayu." Bu Hartati menoleh ke anaknya. "Suruh istrimu menurut.
Semua mata tertuju pada Mas Bayu. Dia menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu? Mungkin Kirana benar. Itu kalimat pertama yang Mas Bayu ucapkan untuk membela saya. Pelan. Ragu. Tapi cukup membuat Bu Hartati menggebrak meja dan meninggalkan ruangan dengan amarah. Malam itu, Mas Bayu duduk di tepi tempat tidur. Maaf, Kirana, katanya. Aku tahu ini berat, tapi ibu sudah seperti itu sejak ayah meninggal. Rumah ini, aturan ini. Satu-satunya hal yang membuat ibu merasa masih berkuasa atas sesuatu. Aku tidak membenci ibumu, kata saya. Aku hanya tidak mau diinjak. Dan satu hari nanti, Mas, kau harus memilih. Berdiri di sampingku atau bersembunyi di belakang ibumu. Mas Bayu tidak menjawab. Tapi malam itu, untuk pertama kali, dia menggenggam tangan saya sampai pagi. Konflik tidak berhenti di situ. Wulan, yang dendam karena dipermalukan soal cucian, mulai mencari cara untuk menjatuhkan saya. Suatu sore, terdengar suara pecahan keras dari ruang tamu. Vas keramik kesayangan Bu Hartati, warisan keluarga, hancur berkeping di lantai. Wulan menjerit memanggil ibunya. Bu, Mbak Kirana yang memecahkannya. Aku lihat sendiri, Bu Hartati datang dengan mata berapi. Vas itu peninggalan ibuku. Kau tahu berapa harganya? Kirana. Pasal 6. Menantu tidak boleh ceroboh. Saya menatap pecahan itu dengan tenang. Lalu, saya menatap Wulan. Bu, saya baru saja pulang dari kantor 5 menit lalu. Sepatu saya bahkan belum saya lepas. Coba ibu lihat. Lantai ruang tamu masih kering, padahal di luar hujan. Kalau saya yang masuk dan memecahkannya, pasti ada jejak basah dari pintu. Tapi tidak ada. Yang sejak tadi di ruang tamu hanya Wulan. Bu Hartati menoleh ke Wulan. Wajah Wulan memucat. Aku tidak sengaja menyenggolnya. Bu, tapi pasti karena Mbak Kirana menaruhnya terlalu di pinggir. Saya hanya diam. Kebenaran tidak perlu berteriak. Dan untuk pertama kali, Bu Hartati melihat anak kesayangannya berbohong tepat di depan matanya. Beliau tidak berkata apa-apa, tapi sesuatu di matanya berubah malam itu. Beliau memungut pecahan vas itu sendiri, perlahan, dengan tangan yang sedikit gemetar. Mungkin untuk pertama kali, beliau bertanya dalam hati, anak macam apa yang dia besarkan? Dan menantu macam apa yang selama ini dia hina tanpa alasan? Namun perubahan kecil di hati seseorang belum tentu cukup untuk menghentikan kebiasaan lama. Beberapa hari kemudian, Wulan membawa pulang seorang lelaki, pacarnya, katanya. Seorang pengusaha muda, Wulan ingin pamer. Dia memperkenalkan setiap orang di rumah dengan bangga, kecuali saya. Ini ibuku, kata Wulan. Ini Mas Bayu, kakakku. Lalu, dia melirik saya yang sedang membawakan minuman. Dan itu yang bantu-bantu di rumah. Lelaki itu mengira saya pembantu. Dia menyodorkan gelas kosong pada saya tanpa menatap. Tolong tambah esnya. Saya meletakkan nampan dengan tenang. Saya Kirana, kata saya. Mengulurkan tangan dengan sopan. Istri dari Mas Bayu, pengacara properti. Senang berkenalan dengan Anda. Wajah lelaki itu langsung berubah. Dia berdiri, salah tingkah. Meminta maaf berkali-kali. Maaf, Bu Kirana. Saya tidak tahu. Wulan tidak pernah cerita kakak iparnya seorang pengacara, katanya gugup. Wulan memerah menahan malu. Karena rencananya merendahkan saya di depan pacarnya, justru berbalik mempermalukan dirinya sendiri. Bu Hartati yang menyaksikan dari sofa hanya diam. Tapi saya tahu, beliau melihat semuanya. Dan saya tahu di hati beliau mulai tumbuh keraguan tentang siapa sebenarnya yang membawa nama baik keluarga ini. Malam itu, Bu Hartati memanggil saya ke ruang tengah. Wajahnya keras lagi, seolah ingin menebus rasa malu Wulan dengan menekan saya. Kirana, katanya, besok ada acara ziarah ke makam leluhur. Sebagai menantu, kau harus berlutut dan meminta restu pada para leluhur. Memohon maaf karena telah membantah di rumah ini. Itu adat kami. Saya menatap beliau. Saya tahu ini bukan adat.
Ini hanyalah cara beliau untuk membuat saya tunduk. Tapi saya tidak menolak dengan kasar. Bu, kata saya, tenang. Saya dengan senang hati menghormati para leluhur. Saya akan ikut ziarah, membersihkan makam, dan berdoa. Tapi berlutut memohon maaf atas kesalahan yang tidak saya lakukan. Itu bukan menghormati leluhur. Itu menghina mereka. Apakah ibu yakin para leluhur Wibowo ingin melihat menantu mereka berlutut karena menolak mencuci pakaian dalam orang lain? Bu Hartati tidak menjawab. Mas Bayu, yang berdiri di pintu, akhirnya bersuara. Ibu, sudahlah, Kirana benar. Tidak perlu seperti itu. Untuk kedua kalinya, suami saya membela saya. Kali ini sedikit lebih tegas dari sebelumnya. Bu Hartati menatap anaknya, kaget. Lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi Wulan tidak menyerah. Dia menyimpan dendam yang lebih dalam. Dan kali ini, dia memilih senjata yang lebih berbahaya. Fitnah. Suatu sore, Bu Hartati menjerit dari kamarnya. Uangku hilang. Tabungan tunaiku di laci. 15 juta hilang. Seisi rumah berkumpul. Wulan langsung menunjuk saya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kirana? Dia yang paling sering masuk kamar ibu. Bersih-bersih. Dia pasti mengambilnya. Tuduhan itu menggantung berat di udara. Mata semua orang tertuju pada saya. Bahkan Mas Bayu tampak ragu sejenak. Tuduhan mencuri adalah tuduhan yang bisa menghancurkan harga diri seorang menantu selamanya. Saya tetap tenang, Bu. Kapan terakhir ibu melihat uang itu? 3 hari lalu, kata Bu Hartati, gemetar. 3 hari lalu, ulang saya. Bu, 3 hari terakhir saya berangkat pagi pulang malam, mengejar sidang sengketa tanah di pengadilan. Saya punya catatan absensi kantor, rekaman CCTV pengadilan, dan saksi rekan kerja untuk setiap jam saya di luar rumah. Saya bisa buktikan saya tidak di rumah sepanjang siang. Tapi pertanyaannya, siapa yang ada di rumah seharian dalam 3 hari ini? Ruangan hening, karena jawabannya jelas. Hanya Wulan yang ada di rumah seharian, tanpa pekerjaan. Bu Hartati menoleh ke Wulan. Dengan tangan gemetar, beliau berjalan ke kamar Wulan. Di bawah kasur, beliau menemukan amplop berisi uang itu, beserta struk belanja tas mahal yang baru dibeli Wulan kemarin. Wulan terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Dia mencuri uang ibunya sendiri, lalu menuduhkannya pada saya untuk menutupi kesalahannya. Bu Hartati duduk lemas di tepi kasur. Untuk pertama kali, beliau memandang anak kesayangannya dengan mata yang penuh kekecewaan dan memandang saya, menantu yang dia hina, dengan mata yang mulai dipenuhi rasa bersalah. Tapi mulut beliau masih terlalu keras untuk meminta maaf. Saya tidak menuntut permintaan maaf. Saya hanya berkata pelan, Bu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya harap ini yang terakhir. Lalu, saya kembali ke dapur, meneruskan pekerjaan saya seolah tidak terjadi apa-apa. Tekanan tidak benar-benar berhenti. Lebaran datang. Dan bersamanya, ujian baru. Menjelang Lebaran, rumah dipenuhi persiapan. Bu Hartati memerintahkan saya membuat semua kue, nastar, kastengel, putri salju. Saya membuat semua, sampai larut malam. Tangan saya lecet menggulung adonan. Saat hari raya tiba, sanak saudara berdatangan. Bu Hartati menyuguhkan kue-kue itu dengan bangga, seolah dia yang membuatnya. Kue buatan keluarga kami memang terkenal, katanya pada para tamu. Tidak satu kali pun beliau menyebut nama saya. Lalu soal THR. Bu Hartati meminta saya menyerahkan THR dari kantor untuk dibagikan atas namanya kepada keponakan. Biar terlihat keluarga ini rukun, katanya. Saya menyerahkan amplop kosong dengan senyum. THR saya sudah saya kirim langsung ke orang tua saya. Bu, sesuai pasal 4, menantu tidak menyentuh keuangan rumah. Berarti keuangan rumah juga tidak menyentuh milik menantu. Sekali lagi, aturan beliau sendiri yang membungkam beliau. Beberapa hari setelah Lebaran, kerabat jauh datang berkunjung, membawa menantu mereka yang lain. Bu Hartati memanfaatkan momen itu untuk merendahkan saya dengan cara yang lebih halus, tapi lebih menyakitkan. Lihat menantu Bu Surti itu, kata beliau di meja, sambil melirik saya. Sopan,
rajin, tidak banyak alasan. Menantu zaman sekarang yang sibuk kerja kantoran, lupa kodratnya melayani keluarga. Para tamu mengangguk-angguk. Wulan tersenyum sinis. Saya menuang teh dengan tenang, lalu menjawab dengan sopan. Benar, Bu. Setiap menantu punya cara berbakti masing-masing. Ada yang dengan tenaga, ada yang dengan ilmu. Saya bersyukur. Ilmu hukum saya pernah berguna membantu beberapa keluarga menyelamatkan rumah mereka dari sengketa warisan. Mudah-mudahan suatu hari ilmu itu juga berguna untuk keluarga ini. Saya tidak tahu saat itu betapa kalimat itu kelak menjadi nubuat. Para tamu terdiam. Beberapa dari mereka yang paham hukum justru memandang saya dengan hormat. Bu Hartati tidak melanjutkan perbandingannya. Tapi malam itu ujian fisik datang. Saya demam tinggi, badan saya menggigil, kepala berdenyut. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Namun pagi-pagi sekali, Bu Hartati mengetuk pintu. Kirana, dapur masih kosong. Sarapan keluarga ini tidak masak sendiri. Mas Bayu hendak protes. Tapi saya menahannya. Tidak apa-apa, Mas. Saya bangkit dengan tubuh menggigil. Saya menyeret langkah ke dapur. Tangan saya gemetar memegang wajan. Tapi saya tetap memasak. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu suatu hari semua ini akan menjadi bukti. Bukti bahwa saya menahan segalanya dengan harga diri, bukan dengan kelemahan. Saat saya menata sarapan dengan tubuh nyaris ambruk, Mas Bayu berdiri. Untuk pertama kali, dia berbicara dengan nada yang benar-benar tegas pada ibunya. Ibu, istriku demam. Hari ini aku yang akan beli sarapan di luar. Kirana harus istirahat. Aku tidak akan membiarkan istriku sakit hanya demi sebuah aturan. Bu Hartati terkejut menatap anaknya. Mas Bayu tidak menunggu jawaban. Dia menggendong saya kembali ke kamar, menyelimuti saya, dan pergi membeli bubur. Hari itu, untuk pertama kali sejak menikah, saya merasa benar-benar memiliki seorang suami yang berdiri di depan, bukan bersembunyi di belakang. Saya berbaring, lemah. Tapi hati saya menghangat. Saya tahu dinding penjara itu mulai retak. Bukan karena saya meneriakan kebebasan, tapi karena saya membiarkan kebenaran bekerja perlahan. Seperti air yang menetes pada batu. Selama saya sakit, saya merenung panjang. Selama berminggu-minggu, saya menahan diri. Bukan karena saya tidak bisa melawan. Saya pengacara. Saya bisa saja menyeret semua ini ke pengadilan sejak hari pertama. Tapi saya memilih sabar, karena saya tahu kemenangan yang datang terlalu cepat hanya akan memutus tali keluarga. Sedangkan saya tidak ingin menghancurkan keluarga ini. Saya ingin menyembuhkannya. Saya hanya menunggu sampai semua orang melihat kebenaran dengan mata mereka sendiri. Bukan karena saya paksakan. Hari demi hari, saya bertahan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesabaran yang terukur. Saya tahu badai sesungguhnya belum datang. Dan saya benar. Suatu hari, saya pulang lebih awal dari kantor. Rumah sepi. Saya mendengar suara dari ruang tamu. Bu Hartati dan Wulan bicara, berbisik. Saya berhenti di balik dinding. Sertifikat rumah ini harus segera kita pindah. Bu, kata Wulan. Selama masih atas nama ayah, Mbak Kirana bisa ikut campur kalau ada apa-apa. Pindahkan ke nama Wulan saja. Mas Bayu kan tidak pernah peduli soal surat-surat. Sabar, kata Bu Hartati. Kita urus pelan-pelan. Yang penting, Kirana jangan sampai tahu. Dia pengacara. Dia bisa membaca semua akal-akalan kita. Saya berdiri membeku di balik dinding. Jadi begitu. Mereka berniat mengambil rumah ini. Rumah warisan Pak Wibowo. Dan mereka takut pada saya. Justru karena saya bisa membaca dokumen. Mereka benar untuk takut. Karena malam itu, saya teringat sesuatu. Sebuah amplop yang dititipkan Pak Wibowo kepada saya. Jauh sebelum beliau meninggal. Di pertemuan pertama kami, saat saya baru menjadi calon menantunya. Beliau menyerahkan sesuatu pada saya dengan pesan untuk menyimpannya baik-baik. Saya belum pernah membukanya. Malam itu, saya membuka lemari tua di kamar lama Mas Bayu. Di balik tumpukan buku, saya menemukannya. Amplop coklat masih tersegel.
dengan tulisan tangan Pak Wibowo. Untuk Kirana, calon menantuku. Buka saat keluarga ini membutuhkanmu. Saya buka. Tangan saya bergetar membaca isinya. Di dalamnya ada salinan akta dan sebuah surat. Pak Wibowo sebelum meninggal telah mengalihkan kepemilikan rumah Bintaro. Bukan kepada Bu Hartati, bukan kepada Wulan, tapi kepada Mas Bayu dan saya secara bersama. Dengan satu syarat tertulis, rumah ini tidak boleh dijual atau dipindah tangankan tanpa persetujuan kami berdua. Dan di surat itu, beliau menulis, Kirana, aku tahu kau perempuan yang kuat. Aku titipkan rumah ini padamu karena aku tahu istriku akan menjadikannya alat kekuasaan setelah aku tiada. Jaga anakku, jaga rumah ini. Dan jangan pernah biarkan harga dirimu diinjak. Saya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kali sejak masuk rumah itu, saya merasa tidak sendiri. Almarhum mertua saya, satu-satunya orang yang melihat saya sebagai manusia, telah memberi saya senjata. Jauh sebelum saya tahu, saya akan membutuhkannya. Tapi saya tidak terburu-buru. Saya pengacara. Saya tahu bukti hanya berguna kalau disampaikan di waktu dan tempat yang tepat. Saya simpan amplop itu. Saya tunggu. Saya biarkan mereka merasa menang. Sementara itu, di kantor, saya menghubungi notaris keluarga lama yang dulu mengurus akta Pak Wibowo, Pak Tono namanya. Beliau masih menyimpan dokumen asli. Saya minta salinan resmi yang sah secara hukum, lengkap dengan cap dan tanda tangan. Saya pastikan setiap helai dokumen tidak bisa dipatahkan dimanapun. Sebagai pengacara, saya tahu satu kemenangan di ruang keluarga bisa runtuh kalau dasarnya tidak kuat. Maka saya susun semuanya seperti menyusun perkara di pengadilan. Saya buat salinan akta, surat pengalihan, dan surat wasiat Pak Wibowo. Saya minta Pak Tono membuat surat kesediaan bersaksi, kalau dibutuhkan. Saya simpan rekaman percakapan Bu Hartati dan Wulan yang merencanakan pemindahan rumah, yang tanpa sengaja terekam di ponsel saya saat saya berdiri di balik dinding. Setiap potong bukti, saya simpan rapi dalam satu map yang akan saya buka hanya di saat yang paling tepat. Saya tidak ingin menyeret keluarga ini ke pengadilan. Itu pilihan terakhir. Yang saya inginkan adalah kebenaran terungkap di depan mereka yang paling dihormati keluarga ini. Karena kadang rasa malu di depan sesepuh lebih mengubah orang daripada putusan hakim manapun. Saya kumpulkan semuanya. Diam-diam, sabar, menunggu. Lalu keadaan berubah dengan cara yang tak saya duga. Bu Hartati jatuh sakit. Pagi itu beliau pingsan di dapur. Wulan menjerit. Kami membawanya ke rumah sakit. Diagnosisnya, kelelahan dan tekanan darah tinggi yang lama beliau abaikan. Beliau harus istirahat total di rumah selama berminggu-minggu. Dan saat itulah hal yang menarik terjadi. Wulan, anak yang katanya paling dekat dengan ibunya, menghilang. Dengan alasan sibuk, dia jarang datang. Mas Bayu harus bekerja menafkahi keluarga. Tidak ada yang merawat Bu Hartati, kecuali saya, menantu yang selama ini beliau injak, menantu yang beliau suruh berdiri saat makan. Sayalah yang menyuapi beliau, memandikan, mengganti spray, memberi obat tepat waktu, membersihkan beliau ketika beliau tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Saya lakukan semua tanpa mengeluh, di malam-malam panjang yang melelahkan. Di sela-sela pekerjaan kantor yang menumpuk. Setiap subuh, saya bangun untuk menyiapkan bubur lembut untuk beliau. Setiap siang, di jam istirahat kantor, saya pulang sebentar untuk memastikan obatnya diminum. Setiap malam, saya tidur dengan satu telinga terbuka, mendengarkan kalau-kalau beliau memanggil. Tubuh saya lelah, tapi saya tidak pernah membiarkan beliau terlantar. Suatu hari, di tengah masa sakit ibunya, Wulan datang. Bukan untuk merawat, tapi untuk meminta. Mbak, katanya pada saya, dingin. Biaya rumah sakit ibu kan besar. Aku tidak punya uang. Mbak kan kerja. Mbak yang tanggung saja. Lagi pula itu kewajiban menantu. Saya menatap Wulan, anak kandung yang menghilang saat ibunya pingsan. Kini muncul hanya untuk membebankan biaya pada menantu yang dia hina. Saya menjawab, tenang, aku sudah menanggung semua biaya pengobatan ibu sejak hari pertama. Wulan, tanpa kau minta, tapi
merawat ibu dengan tangan sendiri. Itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan itu yang justru kau hindari. Wulan tidak bisa menjawab. Dia pergi lagi dan tidak kembali sampai ibunya sembuh. Suatu malam, saat saya menyeka keringat di dahinya, Bu Hartati membuka mata. Suaranya lemah dan serak. Kenapa kau merawatku, Kirana? Setelah semua yang kuperbuat padamu, saya diam sebentar. Saya memeras kain di baskom, lalu meletakkannya kembali di dahi beliau. Karena saya bukan menantu yang ada di buku ibu, kata saya pelan. Saya menantu yang ayah harapkan. Beliau tidak mengerti maksud saya. Belum. Tapi air mata mengalir dari sudut matanya, menetes ke bantal. Untuk pertama kali, perempuan yang dulu begitu angkuh itu menangis di hadapan menantu yang dia hina. Bukan karena sakit di tubuhnya, tapi karena sesuatu yang mulai sakit di hatinya. Hari-hari berlalu, Bu Hartati perlahan pulih. Tapi sesuatu di matanya telah berubah. Kekuasaan yang dulu beliau banggakan, kini terasa kosong di kamar yang sepi. Dengan hanya menantu yang dia hina sebagai satu-satunya penjaganya. Tapi sifat lama tidak mati semudah itu. Begitu beliau bisa berdiri kembali. Beliau kembali ke meja makan. Kembali memerintah. Dan Wulan yang menghilang saat ibunya sakit kembali muncul. Dengan rencana yang sudah matang. Bu, kata Wulan, suatu sore, di depan saya. Seolah saya tidak ada di ruangan itu. Sesepuh keluarga akan berkumpul hari Minggu. Acara tahunan. Ini saat yang tepat. Di depan semua sesepuh. Ibu umumkan saja bahwa rumah ini dipindah ke nama Wulan. Tidak akan ada yang berani membantah di depan para sesepuh. Bu Hartati melirik saya sekilas, lalu mengangguk. Baik, minggu ini kita selesaikan. Mereka pikir saya tidak mendengar. Atau mereka pikir saya sudah tidak berdaya. Saya hanya tersenyum dan kembali ke dapur. Karena tanpa mereka sadari, mereka baru saja memberi saya panggung yang paling sempurna. Hari Minggu pun tiba. Rumah Bintaro penuh. Para sesepuh keluarga Wibowo datang dari berbagai kota. Paman, bibi, sepupu, jauh. Para tetua yang dihormati. Meja panjang dipenuhi rendang, opor, dan kue-kue. Bu Hartati duduk di kepala meja, anggun, menikmati perannya sebagai ratu rumah yang dihormati. Hari itu beliau mengenakan kebaya terbaiknya, seolah ini adalah puncak kemenangannya. Saya melayani, seperti biasa, berdiri di pinggir, menuang teh, membawa piring. Menantu yang tahu posisinya. Tapi di dalam tas saya tersimpan sebuah map. Dan di dalam map itu tersimpan kebenaran yang akan mengubah segalanya. Saya menunggu beliau membuka mulut lebih dulu. Karena seorang pengacara tahu. Biarkan lawan menyampaikan tuntutannya. Baru kau bongkar, dasarnya runtuh. Setelah semua selesai makan, Bu Hartati berdiri. Beliau mengetuk gelas dengan sendok. Ruangan hening seketika. Saudara-saudara, katanya. Hari ini ada pengumuman penting. Rumah ini, warisan mendiang suamiku, akan saya alihkan kepemilikannya kepada putriku, Wulan. Agar masa depan keluarga ini terjamin. Para sesepuh mengangguk-angguk. Wulan tersenyum penuh kemenangan. Mas Bayu mengernyit bingung. Dan saya dari pinggir ruangan. Melangkah maju. Maaf, Bu, kata saya. Tenang, jelas. Sebelum ibu melanjutkan, izinkan menantu ibu bicara satu kali saja. Sesuai aturan rumah ini sendiri. Bu Hartati menatap saya tajam. Ini bukan urusan menantu. Justru ini urusan saya, Bu, kata saya. Karena ini menyangkut sebuah dokumen. Dan kebetulan, membaca dokumen adalah pekerjaan saya selama 8 tahun. Saya mengeluarkan map dari tas saya. Saya buka di atas meja, di hadapan semua sesepuh. Ini, kata saya, adalah akta resmi rumah ini. Disahkan notaris. 3 tahun sebelum almarhum Pak Wibowo meninggal. Silakan para sesepuh baca sendiri. Saya serahkan salinannya. Seorang paman tua yang dihormati seluruh keluarga, mengambil dan membacanya dengan kacamatanya. Ruangan menunggu dalam diam. Rumah ini, kata saya, secara hukum bukan milik Bu Hartati. Almarhum Pak Wibowo
telah mengalihkan kepemilikannya kepada Mas Bayu dan saya secara bersama dengan syarat tertulis. Rumah ini tidak boleh dijual atau dipindah tangankan tanpa persetujuan kami berdua. Artinya, Bu Hartati tidak memiliki hak untuk memindahkan rumah ini kepada siapapun, termasuk kepada Wulan. Ruangan terdiam total. Wajah Bu Hartati memutih. Itu pasti palsu, jerit Wulan. Saya menoleh padanya. Tenang. Notaris yang mengesahkannya, Pak Tono, masih hidup dan bersedia bersaksi. Dokumen aslinya tersimpan di kantor notaris. Silakan diperiksa kapan saja. Saya pengacara. Wulan, saya tidak pernah membawa bukti yang bisa dipatahkan. Paman tua itu mengangguk pelan, mengangkat akta. Tanda tangan ini memang tanda tangan almarhum adikku. Aku mengenalinya betul. Ini asli. Bu Hartati jatuh terduduk di kursinya. Tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan satu benda lagi dari tas saya. Buku tipis bersampul coklat. Buku aturan keluarga Wibowo. Dan ini, kata saya, mengangkatnya tinggi agar semua melihat, adalah buku aturan yang ibu berikan pada saya di malam pernikahan. Buku yang menyuruh saya berdiri saat makan. Yang menyebut menantu sebagai posisi paling rendah di rumah ini. Saya membukanya di depan para sesepuh dan membaca dengan suara jelas. Pasal 6. Menantu mengurus seluruh keluarga, termasuk merawat sesepuh saat sakit, tanpa membantah. Saya menutup buku itu. Saya patuhi pasal ini. Bu, saat ibu sakit dan pingsan di dapur, saat Wulan menghilang entah kemana, sayalah yang menyuapi ibu, memandikan ibu, menjaga ibu siang dan malam tanpa tidur. Tanyakan pada ibu, para sesepuh. Tanyakan siapa yang merawatnya saat dia tak berdaya di tempat tidur. Para sesepuh menoleh ke Bu Hartati. Beliau tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu, benar, semua benar. Buku ini menulis bahwa menantu adalah posisi terendah, kata saya. Tapi buku yang sama juga menulis, menantulah yang menjaga keluarga saat keluarga sendiri pergi. Saya tidak melanggar satu pasal pun dalam buku ini. Saya justru satu-satunya orang yang menaatinya. Sementara Wulan, anak kandung yang ibu banggakan, melanggar setiap nilai yang ibu tulis sendiri di sini. Saya membalik halaman demi halaman buku itu, membacanya di depan para sesepuh. Pasal 1. Menghormati yang lebih tua. Wulan menuduh saya mencuri uang ibunya sendiri, padahal dia yang mengambilnya. Pasal 3. Mengurus rumah. Wulan tidak pernah menyentuh satu piring pun. Pasal 6. Merawat sesepuh saat sakit. Wulan menghilang saat ibunya pingsan. Setiap pasal yang ibu tulis untuk menyikat saya justru dilanggar habis oleh putri kesayangan ibu. Aturan yang dibuat untuk menjatuhkan saya kini menjadi saksi yang membela saya dan menjadi pedang yang menjatuhkan mereka yang membuatnya. Seorang bibi sesepuh berdiri, wajahnya marah. Hartati, selama ini kau menyiksa menantumu sendiri, sementara dia yang merawatmu saat kau sakit, yang menanggung biaya rumah sakitmu, dan kau hendak menyerahkan rumah mendiang suamimu pada anak yang justru lari saat kau pingsan. Kau sudah membuat malu nama Wibowo. Seorang paman lain menambahkan, suaranya berat. Aku mengenal almarhum Wibowo seumur hidupku. Dia lelaki yang adil. Kalau dia memilih menyerahkan rumah ini pada menantunya, bukan padamu. Hartati, itu karena dia tahu sesuatu yang sekarang baru kami semua lihat dengan mata sendiri. Satu persatu, para sesepuh menyuarakan kekecewaan mereka. Ruangan yang tadinya hening, kini dipenuhi suara teguran. Bu Hartati menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kali dalam hidupnya, kekuasaannya runtuh. Di rumah yang dulu dia kuasai, di depan orang-orang yang dulu menghormatinya. Buku aturan yang selama ini menjadi tongkat kekuasaannya, kini menjadi daftar dakwaan atas dirinya sendiri. Wulan mencoba menyelinap keluar dari ruangan, tapi seorang paman menahannya. Duduk. Kau ikut bertanggung jawab atas rencana busuk ini, mencuri, memfitnah. Lalu mencoba merampas rumah ayahmu sendiri. Sebagai apa kau ini, Wulan? Wulan terduduk. Wajahnya pucat pasi, tak mampu membela diri di hadapan seluruh keluarga besar yang kini tahu siapa dia sebenarnya. Lalu, Mas Bayu berdiri. Suami saya,
Untuk pertama kali, suaranya tidak gemetar. "Ibu," katanya. Aku diam selama ini karena aku takut. Aku pikir membela Kirana berarti melawan ibu. Tapi aku salah. Membela istriku adalah membela kebenaran. Ayah menyerahkan rumah ini pada kami berdua karena ayah percaya pada Kirana. Dan aku malu butuh sejauh ini. Sampai aku akhirnya berani berdiri di sampingnya. Mas Bayu berjalan ke samping saya. Dia menggenggam tangan saya di depan seluruh keluarga. Bu Hartati menangis. Bukan tangis kekuasaan, tapi tangis seorang perempuan yang akhirnya melihat dirinya sendiri di dalam cermin. Setelah hari itu, semuanya berubah. Para sesepuh sepakat, rumah Bintaro tetap atas nama Mas Bayu dan saya, sesuai keinginan almarhum Pak Wibowo. Rencana Wulan gagal total. Dia pergi dari rumah itu beberapa hari kemudian, malu dan tanpa membawa apa-apa, karena seluruh keluarga kini tahu siapa dia yang sebenarnya. Bu Hartati tetap tinggal, tapi beliau bukan lagi ratu yang memerintah. Beliau menjadi seorang ibu tua yang belajar, meski terlambat, tentang arti dari rasa hormat yang sejati. Beberapa minggu kemudian, di suatu pagi, beliau datang ke dapur. Saya sedang memasak. Beliau berdiri di samping saya, canggung, seperti seseorang yang tidak tahu cara memulai. "Kirana," katanya pelan, "bolehkah ibu duduk dan makan bersamamu?" Di satu meja, saya menatap beliau. Perempuan yang dulu menyuruh saya berdiri lapar di pinggir dapur, kini meminta izin untuk duduk bersama saya. "Tentu, Bu," kata saya. Di rumah ini, sudah tidak ada lagi posisi paling rendah. Saya mengeluarkan buku aturan itu dari laci. Saya letakkan di atas meja. Lalu, saya robek perlahan, halaman demi halaman, di depan beliau. "Kita tulis aturan baru, Bu," kata saya. Aturan yang isinya hanya satu pasal. Di keluarga ini, setiap orang dihormati. Tidak peduli dia anak, menantu, atau ibu. Bu Hartati menangis lagi. Lalu, beliau mengangguk. Dan untuk pertama kali, beliau tersenyum pada saya dengan tulus. Kami makan pagi itu bersama di satu meja. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Masakan sederhana, tapi terasa seperti kemenangan yang paling manis dalam hidup saya. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari posisinya di matamu hari ini, karena orang yang kau injak hari ini bisa jadi orang yang suatu hari menentukan apakah kau berdiri atau jatuh. Dan jangan pernah membuat aturan untuk menyakiti orang lain, karena suatu hari aturan itu bisa berbalik dan menyakiti dirimu sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, menantu yang diperlakukan seperti pembantu di rumah, yang seharusnya menjadi keluarganya. Diam bukan karena lemah, tapi karena menunggu waktu yang tepat. Jika Anda salah satu dari mereka, ingatlah satu hal, kesabaran bukanlah kekalahan. Kadang, ia adalah strategi yang paling kuat. Ada juga banyak suami seperti Mas Bayu, lelaki baik yang terlalu lama diam karena takut, sampai mereka akhirnya sadar. Mencintai pasangan berarti berani berdiri di sampingnya, apapun risikonya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartati yang menggenggam kekuasaan terlalu erat karena takut kehilangan tempatnya di dunia ini. Tanpa sadar, mereka justru mengusir kasih sayang yang paling mereka butuhkan di hari tua. Wulan tidak pernah kembali. Setelah hari itu, dia hidup berpindah-pindah, ditinggalkan oleh pacar pengusaha yang dulu dia banggakan. Begitu lelaki itu tahu, Wulan tidak akan mewarisi apa-apa. Kabar terakhir, dia bekerja serabutan di kota lain, jauh dari keluarga yang dulu memanjakannya. Karma tidak datang dengan petir, ia datang pelan, sebagai akibat yang wajar dari setiap pilihan yang ia buat. Bu Hartati hidup tenang bersama kami, sebagai keluarga yang sesungguhnya. Beliau yang dulu memerintah dapur seperti ratu, kini belajar memasak ikan goreng sederhana bersama saya di pagi hari. Sambil bercerita tentang masa muda beliau, saya melihat sisi beliau yang tidak pernah saya kenal. Seorang perempuan yang dulu juga pernah menjadi menantu yang ditekan, lalu mewariskan luka itu pada generasi berikutnya tanpa sadar. Lingkaran itu akhirnya
putus di rumah ini. Dan saya, menantu yang dulu disuruh berdiri, kini duduk di kepala meja yang sama. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk memastikan tidak ada lagi yang diinjak di rumah ini. Mas Bayu pun berubah. Suami yang dulu selalu menunduk, kini menjadi lelaki yang berani bersuara, yang menggenggam tangan saya di setiap keputusan keluarga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas dengan kebencian atau membalas dengan keadilan yang justru membuat orang tersadar. Kebencian hanya akan melahirkan kehancuran baru. Tapi keadilan yang disampaikan dengan kepala dingin mampu menyembuhkan luka sekaligus menegakkan kebenaran. Saya memilih yang kedua, dan itu mengubah segalanya. Bukan hanya hidup saya, tapi juga hidup orang-orang yang dulu menyakiti saya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan jangan pernah lupa, harga diri Anda tidak ditentukan oleh siapapun, kecuali oleh diri Anda sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya.